Selanjutnya, bagaimana cara kita tahu total laporan kita, total panen, total tanam jika kita tidak melakukan rekap? Maka kita lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kacamata Penyuluh. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi ePusluh. Mungkin teman-teman sudah tahu ya dan sudah sering menggunakannya. Namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara penyesuaian data LTT baik tanam ataupun panen ketika ePusluh mengalami kendala, atau bagaimana cara mendapatkan rekap data atau total pelaporan kita setiap bulannya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung simak video lengkapnya. Oke, pertama kali yang kita lakukan adalah dengan cara mengunjungi URL untuk ePusluh admin kecamatan. Alamatnya adalah 2025epusluh.id. Nah, kemudian pada halaman ini silahkan teman-teman login menggunakan admin kabupaten, kecamatan, atau admin koordinator penyuluh. Jadi ini adalah hanya khusus untuk admin koordinator penyuluh ya teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, bagaimana cara melakukan penyesuaian data terhadap data yang telah kita kirim jika terjadi kesalahan atau pada waktu ePusluh error? Mungkin teman-teman ingat ya, pada bulan Februari kemarin, tanggal 8 Februari, kalau tidak salah, ePusluh mengalami error sehingga tidak bisa diakses. Nah, hal ini menyebabkan kita mungkin ada yang laporannya dirapel atau mungkin ada yang lupa tidak dirapel. Nah, bagaimana cara melakukan penyesuaiannya? Kita lakukan dengan cara di sini, di menu penyesuaian LTT. Nah, menu penyesuaian LTT ini teman-teman, itu hanya dibuka dari tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan setiap bulannya. Dan hanya bisa untuk melakukan penyesuaian di bulan sebelumnya. Artinya kalau sekarang bulan Maret, itu bisa melakukan penyesuaian untuk bulan Februari, teman-teman. Nah, yang pertama kita lakukan adalah dengan pilih desa. Silakan teman-teman pilih desa. Kemudian pada bagian ini kita ubah di bulan sebelumnya, Februari. Nah, sebelum coba kita ubah bulan Februari, mari kita buktikan apakah bulan Januari, 2 bulan sebelumnya bisa kita ubah. Nah, tidak bisa kita ubah teman-teman. Jadi hanya untuk 1 bulan sebelumnya. Coba kita cek di Februari. Oke, kita tunggu. Nah, lihat ya teman-teman ya. Jadi laporan kita di bulan Februari itu akan muncul di sini. Nah, jika ada dirasa teman-teman lupa atau ada aplikasi error, kalau kita ingat di tanggal 8 itu pernah error, aplikasi ePusluh itu tidak bisa diakses cuma harus maksa. Jadi kadang kita harus cari waktu yang orang renggang atau sepi tidak menggunakannya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya atau hari-hari biasanya yang bisa diakses cepat, kapanpun dan dimanapun. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Itu pada bagian ini teman-teman. Kita ubah pada bagian reguler, untuk reguler, oplah 2024, oplah 2025, atau padigobu. Nah, misalkan kita mau ubah reguler ya, kita klik di bagian sini. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita gantikan dengan, kita sesuaikan dengan data yang kita lupa. Jadi, misalkan kita sudah lupa, misalkan ternyata panennya itu 1 hektar, maka kita tuliskan 1 hektar. Kemudian baru kita kirim. Nanti secara otomatis data itu akan berubah, teman. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 3 ini digunakan, nah ini sudah berubah ya. Tanggal 1 sampai tanggal 3 ini digunakan untuk sinkronisasi data. Jadi data bulan Februari itu belum dikirim, teman-teman. Masih direkap, barangkali ada data yang kurang atau lupa pelaporan atau kita ingin sesuaikan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita tahu total laporan kita, total panen, total tanam jika kita tidak melakukan rekap? Maka kita lihat di sini. Pada bagian bawah ini ada total. Ini untuk reguler.
Sedangkan yang di sini itu untuk oplah ya, 2024, ini oplah 2025, ini padi gogo, dan satu lagi ada CSR atau cetak sawah rakyat. Sini ya, ada totalnya. Jadi silahkan teman-teman catat sendiri totalnya, berapa total panen yang sudah terlaporkan. Kalau di sini ada 47,1 hektar yang sudah terlaporkan panen. Ini teman-teman rekap agar tidak salah nanti ke depannya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Mungkin pada episode selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penyesuaian target tanam jika target tanam sudah mulai ditentukan dari pusat. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.